Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah Sistem Kendali Cerdas dan apa namanya? Ya, kita akan mulai membahas tentang logika fuzzy di pertemuan ini. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi sistem kendali cerdas dan juga perbedaannya dengan sistem kendali konvensional. Ya, artinya kita sudah belajar tentang sistem kendali konvensional itu di mata kuliah sistem kendali kontinu dan sistem kendali diskrit. Nah, sekarang kita akan belajar sistem kendali cerdas walaupun sebenarnya masih dalam bentuk logika fuzzy. Kenapa saya bilang masih? Karena ya menurut saya fuzzy nggak bukan sesuatu yang dianggap main core dari intelligent control ya. Karena main power dari intelligent control itu adalah uh, neural network. Tapi nggak apa-apa, kita belajar fuzzy dulu. Dan kalau kita melihat topik skripsi, biasanya mahasiswa suka ngambil fuzzy. Tapi saya sebenarnya ingin memvariasikan topik skripsi menjadi lebih banyak daripada itu ya. Biar nggak itu saja. Oke, kita langsung mulai. Jadi nanti referensi yang digunakan untuk apa namanya untuk referensinya bisa diambil ini George Jacquelier and Boyuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Application, Francis Hall 1995, dan Timothy Chiros, Fuzzy Logic with Engineering Application, McGraw-Hill 1995, dan Sri Kusuma Dewi, Hari Purnomo, aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan dan ilmu. Ya kalau kita lihat tahunnya memang tahun jadul banget ya, mungkin Anda belum lahir ya karena memang dasar fuzzy biasanya tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu ada banyak pembaharuan karena memang sama seperti apa namanya kalkulus dan lain-lain itu sudah basic, jadi tidak ada hal yang perlu diperbaharui terkait fuzzy-nya. Tapi nanti kalau kita integrasikan fuzzy dengan neural network menjadi neurofuzzy ataupun aplikasi lain, itu bisa jadi berkembang lebih laju. Yang berkembang sangat pesat sekarang ini adalah neural network. Basicnya neural network, aplikasinya bisa deep reinforcement learning, bisa convolutional neural network, bisa deep generative modeling, bisa recurrent neural network. Ya, itu nanti kita bahas setelah UTS. Jadi nanti teman-teman offline kita akan belajar neural network karena dasar-dasar artificial intelligence, ya, artificial intelligence itu luas, tapi yang paling banyak apa namanya berkembang sekarang ini itu adalah yang dasarnya neural network, deep learning. Ya, deep learning itu dasarnya adalah neural network. Itu bisa jadi topik skripsi juga. Apa namanya? Kalau kakak kelas Anda juga sudah ada yang kaitannya dengan neural network, yaitu menggunakan convolutional neural network untuk pengolahan citra, yaitu adalah jenis skripsi yang bisa dibilang tanpa modal karena hanya bermodalkan laptop mungkin yang spesifikasinya bagus. Ya, kalau nggak ada bisa pinjam di lab SD dan gambar-gambar, ya, itu bisa jadi skripsi. Jadi untuk skripsi bagi kalian yang sudah mengambil proposal itu tidak harus membuat alat, bisa langsung menggunakan alat, bisa langsung menggunakan metode yang tanpa alat. Contohnya convolutional neural network tadi, alatnya nggak ada karena yang dianalisis adalah citra. Citranya kita ambil dari cloud, yang dibutuhkan sebagai modal besar itu adalah uh, laptop ya, karena butuh laptop dengan spesifikasi yang, yang cenderung high end. Oke, kita balik lagi ke fuzzy ya. Untuk
pendahuluannya kita lihat bahwa logika fuzzy itu pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh, ini orangnya, dan itu dilakukan di tahun 1965, lebih ya udah lama ya. Itu tentang teori himpunan fuzzy. Ya, ini seperti ini ya, ilmuwan USA yang berkebangsaan Iran. Nah, kita bisa lihat, jadi walaupun logika fuzzy dikembangkan di USA, tapi dia lebih banyak diaplikasikan di Jepang ya, dan adaptasinya itu ke bidang kendali atau control ya. Jadi fuzzy itu nggak selalu dia terkait dengan kendali ya. Fuzzy itu bisa sebagai alat pengambilan keputusan. Kalau Anda lihat-lihat topik skripsi di Prodi Informatika atau Fakultas FIF ya, Anda mungkin akan menemukan topik-topik yang terkait fuzzy juga untuk skripsinya di Fakultas FIF ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau di FIF itu fuzzy-nya digunakan sebagai sarana untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan logika fuzzy. Sementara kalau di elektro itu fuzzy-nya digunakan untuk sistem kendali. Dan sistem kendalinya juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kendali open loop. Jadi kita tidak peduli dengan hasil akhirnya. Yang penting si fuzzy-nya itu bisa melaksanakan perintah sesuai dengan rule yang telah dibuat sebelumnya. Nggak peduli hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Sementara ada logika fuzzy yang closed loop, yang kontrolnya closed loop, itu dia harus membandingkan set point dengan nilai output yang ada. Nah, tentu saja fuzzy open loop itu jauh lebih mudah ya, karena kita tidak menganalisis kestabilan sistem. Sementara kalau closed loop kita harus try and error untuk mendapatkan nilai yang paling mendekati yang seharusnya. Nah, itu yang jadi topik skripsi angkatan 2017. Semua fuzzy-nya itu adalah closed loop. Ya, jadi kita membandingkan nilai set point dengan nilai output yang diinginkan. Nah, untuk kasus angkutan 2017 kemarin, saya sengaja fuzzy-nya itu diaplikasikan di banyak piranti yang berbeda. Ada yang di PLC, ada yang di LabVIEW, ada juga yang di mikro pengendali. Intinya semuanya itu adalah bisa diaplikasikan pada perangkat pengontrol yang berbeda ya, untuk fuzzy-nya. Karena baik PLC, mungkin juga nanti Raspberry Pi, dan perangkat piranti yang lain itu sebenarnya selama kita bisa melakukan programming, ya, selama kita bisa melakukan programming dan piranti programnya, alat yang kita berikan program itu bisa terhubung dengan I/O di luar, sensor ataupun aktuator, maka ya kita bisa aplikasikan fuzzy. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat saat ini banyak dijual produk elektronik buatan yang menerapkan prinsip logika fuzzy, kayak mesin cuci, AC, dan lain-lain. Dan ini kita bisa lihat bahwa untuk fuzzy logic ini itu sudah diterapkan pada banyak bidang, ya, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ya. Nah, ini mungkin kita akan bahas kenapa, ya, ini latar belakangnya dulu, belum masuk ke teori intinya. Kenapa logika fuzzy yang ditemukan di USA atau Amerika itu malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Ya, mungkin karena
culture orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan itu hitam putih, ya tidak, bersalah tidak bersalah, sukses gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan culture orang Timur itu lebih dapat menerima dunia abu-abu, dunia yang nggak jelas, ya, fuzzy. Fuzzy artinya nggak jelas, fuzzy kabur, nggak jelas, nggak pasti. Uh, ya intinya diantara itu semua. Itu kayak sesuatu yang antara ada dan tiada, nggak bisa seperti itu. Jadi memang lawan dari fuzzy itu adalah biner. Ya, biner itu kan logikanya satu atau nol. Kamu termasuk anggota apa namanya? Kamu termasuk mahasiswa teknik elektro atau bukan mahasiswa teknik elektro? Itu biner. Kamu tinggal di Indonesia atau di luar negeri, itu biner. Ya, jadi ada hal-hal yang biner, yang saklek, yang sudah jelas apa namanya pemisahnya. Ya. Tinggal di kota Purwokerto atau enggak, itu biner. Ya. Tapi ada hal-hal yang enggak bisa dikategorikan sebiner atau sesaklek itu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang enggak bisa dipastikan batasnya. Jadi kita bisa lihat bahwa logika fuzzy itu pada umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, atau ketidaktepatan, imprecise, noisy, ya, bernoise, dan sebagainya. Ya. Dan itu bagus karena apa? Karena logika fuzzy itu menjembatani bahasa mesin yang saklek, yang harus seperti itu, dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti significance. Ya. Kalau bahasa mesin ya, bahasa robot itu kan if then-nya jelas. Jika ini maka ini, jika itu maka anu, ya. Tapi bahasa manusia kan nggak seperti itu ya. Bahasa manusia itu ya mengandung unsur ketidakpastian. Kadang-kadang ada teksnya atau hal-hal yang apa namanya di luar dari penerimaan secara panca indera. Ya. Mungkin kita bisa lihat contohnya nanti. Jadi bahwa logika fuzzy itu dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Ya kita bisa lihat ya apa sih yang dimaksud dengan precision and significance in real world. Ya. Yang dimaksud dengan precision. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar yang di kiri, ya, gambar yang di kiri, 1,500 kg mass is approaching your head at 45.3 meter per second. Itu adalah precision. Jadi ini adalah bahasa mesin. Ya. Bahasa mesin di sini itu dia memperingatkan manusia, ya. Tapi menggunakan bahasa yang sangat saklek, sangat informatif, tapi itu bisa jadi tidak cukup memberikan hal yang substansi ke manusia tersebut. Jadi manusia ini kan harus diselamatkan dari kondisi kejatuhan suatu benda yang masanya 1,5 ton. Nah, kalau mesin dia akan ngasih tahu ada benda seberat 1,5 ton mendekati dan jatuh ke kamu, ya, dengan kecepatan 43, meter per second. Ini adalah informasi yang sangat akurat, sangat presisi, sangat informatif, tapi kehilangan
konteks atau substansi. Substansinya adalah dia harus ngasih tahu si manusia ini untuk cepat pergi dari situ karena ada benda yang mendekati kepalanya. Itu adalah bahasa mesin. Ya, bahasa mesin sangat presisi, sangat informatif, sangat akurat, tetapi kehilangan konteks. Ya. Sementara kalau manusia yang memperingatkan manusia yang lain dalam kondisi yang persis sama, dia cuma ngasih tahu, awas, ya, hati-hati, ada benda mau jatuh, ya, pergi dari situ, ada benda mau jatuh. Ya. Secara kalimat, ya, secara kalimat itu dia tidak sepresisi ini. Secara kalimat tidak sepresisi ini yang memberikan informasi detail sampai masanya berapa, kecepatannya berapa. Tapi secara konteks, secara substansi, dia ngasih tahu manusia ada benda yang jatuh dan dia harus menyingkir dari situ. Nah, karena kadang-kadang kita juga ingin membuat program yang substantif, yang berdasarkan konteks dengan mempertimbangkan faktor kepentingan, maka tentunya kita harus menjembatani bahasa mesin tadi yang sangat presisi tapi tidak substantif dengan bahasa manusia yang substantif tapi kadang-kadang tidak memberikan informasi yang detail. Nah, si Profesor Jade ya, itu memberi alasan bahwa orang-orang atau manusia itu tidak membutuhkan nilai-nilai yang presisi, yang akurat, ya, yang berdasarkan nilai angka input, ya. Tapi mereka bisa beradaptasi terhadap pengendalian secara adaptif. Jika pengendali itu bisa diprogram untuk menerima input yang tidak akurat, memiliki noise, maka akan menghasilkan sistem yang lebih efektif dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Jadi, ya manusia kalau ngobrol sama manusia lain dia nggak nggak sampai detail gitu kan, tapi dia langsung tahu. Kadang-kadang mungkin bahkan dengan mimik wajah, dengan ekspresi udah tahu oh dia marah, dia sedih, dia apa, ya. Tidak memberikan informasi secara detail, tetapi bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Itu bahasa manusia yang membedakan dengan mesin. Dia juga bilang si Lutfi Zadehnya, as complexity rises, precise statements lose meaningful and meaningful statements lose precision. Ya, jadi semakin kompleks, ya, pernyataan yang akurat dan tepat kehilangan makna, dan pernyataan yang bermakna kehilangan keakuratan. Jadi itu adalah kendala permasalahan ketika kita menyampaikan sesuatu secara detail. Itu kadang-kadang orang malah tidak mendapatkan gambaran besarnya. Detail seperti ini, SOP-nya seperti ini, tapi gambaran besarnya itu malah nggak diperoleh. Sementara ada juga orang yang memberikan pernyataan dalam bentuk gambaran besar, tapi secara detail itu tidak disampaikan sehingga nilai keakuratannya juga kecil. Yaitu adalah suatu sistem yang kompleks yang biasanya mengalami permasalahan seperti ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Contoh satu, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Nah, bagaimana dengan orang yang tinggi badannya 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Nah, itu mungkin jawabannya tidak bisa
biner, ya, boolean seperti itu. Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Ya. Tapi kalau bahasa mesin dia langsung saklek, itu nggak masuk himpunan. Contoh, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Nah, bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Tetapi kalau mesin, dia membedakan suatu kondisi pelan dan cepat, misalkan, maka dia akan bilang bahwa 20,001 km per jam di bawah kategori cepat. Nah, ketidakpastian dalam kasus-kasus ini itu disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat, ini kita mulai masuk ke himpunan fuzzy. Ya. Jadi logika fuzzy itu dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Nah, himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini itu disebut himpunan tegas atau Cripps set. Nah, di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Contohnya, A itulah adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan 0, 4, 7, 8, 11. Maka 7 itu anggota dari A, tetapi 5 itu bukan anggota dari A. Ini udah cukup jelas ya, artinya udah simple. Di luar itu berarti bukan himpunan. Nah, ada istilah lain, ya, fungsi karakteristik dilambangkan dengan X, ya, X melingkar atau X. Ya, oke, kita tulis X saja. Yang mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan itu merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Ya. Jadi XAX itu sama dengan 1 jika X-nya adalah anggota A dan sama dengan 0 jika X-nya bukan anggota A. Jadi misalkan X itu adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A adalah himpunan bagian dari X. Jadi beda lambang ini adalah, kalau ini adalah satu anggota, kalau lambangnya kayak gini, ini adalah menyatakan himpunan bagian dari X. Maka himpunan bagian. Yang dalam hal ini A sama dengan 125, kita menyatakan A sebagai 11, 21. Nah, ini kita bisa lihat ada yang salah. 30, 40, 51, 60. Artinya apa? Yang kita bisa lihat di sini adalah A 1 itu kan ada, berarti ini 1, dia himpunan bagian, ini 1. 2, ini adalah ada di sini, 2 adalah anggota himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia 1. 3 itu nggak ada, di sini kan nggak ada 3,
berarti 3 di sini 0, 4 juga nggak ada di sini, berarti 4 adalah 0, 5 dia ada di sini. Jadi 5 adalah 1, dan 6 itu nggak ada, berarti 6 itu 0. Berarti 21 berarti himpunan 2 sama-sama dengan 1, ya. 40 berarti keberadaan himpunan 4 itu sama dengan 0. Nah, ini contoh 4. Misalkan X itu berada di antara 0 dan 10, di mana 0 dan 10 termasuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 10, dan X itu adalah anggota bilangan real. Misalkan A itu adalah himpunan bagian dari X, dan A itu sama dengan X, di mana nilainya itu antara 5 sampai 8, jadi X-nya itu antara 5 sampai 8, lebih besar sama dengan 5, dan lebih kecil sama dengan 8, dan X itu anggota bilangan real, maka kita dapat menyatakan bahwa ini harusnya sama dengan 1, ini harus sama dengan 1, ya. 1, 6, karena 6 itu dia ada di sini. 4,8 itu sama dengan 0, 7 sama dengan 1, dan 8,654 itu sama dengan 0 di sini. Jadi kita bisa lihat itu fungsi karakteristik grafiknya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita mau meninjau V sama dengan himpunan kecepatan pelan, yaitu lebih kecil sama dengan 20 km per jam. 20 km per jam itu adalah batasnya. Nah, apakah kecepatan V sama dengan 20,01 km per jam itu termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan? Menurut himpunan tegas, ya, 20,01 km per jam itu tidak sama dengan bagian himpunan kecepatan pelan. Tetapi menurut himpunan fazi, 20,01 km per jam tidak ditolak ke dalam himpunan kecepatan pelan, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Ya. Derajat keanggotaan atau membership function itu adalah suatu istilah yang sangat penting dalam dunia fazi. Menyatakan derajat keanggotaannya itu bisa antara 0 sampai 1. Ya, dari nilai derajat keanggotaan itu kita bisa mendefinisikan nilai-nilai himpunan yang fazi atau kabur atau tidak jelas tadi. Nah, jadi kita bisa lihat kalau dalam boolean nilai 20,01 km per jam itu udah nggak bisa dikategorikan pelan, artinya cepat. Tapi kalau dalam himpunan fazi dia masih pelan, tapi nggak pelan-pelan banget, dan memiliki nilai derajat keanggotaan pelan sekian persen. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam teori himpunan fazi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values, ya, yang nilainya terletak di dalam selang antara 0 sampai 1. Jadi derajat keanggotaan atau membership values itu bisa 0, 0,1, 0,05, 0,999, 0,8, 0,7. Nilainya nggak mungkin minus dan nggak mungkin di atas 1.
minimal 0 dan maksimal 1. Jadi kalau pelan, mungkin pelannya cuma bernilai 0,8. Cepatnya bernilai 0,2. Itu yang dimaksud dengan derajat keanggotaan atau membership values. Nah, derajat keanggotaan itu ditentukan menggunakan fungsi keanggotaan, di mana fungsi keanggotaannya juga bernilai di antara 0, 1. Nah, ini kita lihat ya, ini beda, ini sama-sama kurung, cuma kalau gambar kurungnya kayak gini, itu berarti nilai di antara 0 sampai 1. Ini gambarnya adalah mu A. Sementara fungsi keanggotaan pada teori himpunan tegas atau boolean itu kurawal, artinya 0 dan 1. Beda, ini antara 0 sampai 1, di mana 0 sampai 1-nya itu termasuk bisa 0,5, 0,33, 0,79. Ini adalah mu, ya, lambangnya untuk fungsi keanggotaan pada fazi. Nah, ini adalah derajat keanggotaan pada himpunan tegas kris yang boolean sifatnya. Nah, arti derajat keanggotaan mu A sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika mu AX sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Jika mu AX sama dengan mu itu adalah antara 0 sampai 1, maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar mu. Nah, itu adalah perbedaan logika fazi dengan logika boolean. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand saja, ya. Karena ini adalah masih pengenalan fazi, pengertian fazi. Kita bisa lihat bahwa pengertian fazi di sini adalah suatu anggota himpunan yang memiliki membership values, ya, derajat keanggotaan, di mana nilainya antara 0 sampai 1 untuk membership values-nya. Kalau himpunan yang lain, himpunan boolean, itu antara iya dan tidak, termasuk misalkan mahasiswa elektro atau bukan, yaitu adalah himpunan boolean, ya, bukan fazi, karena nggak mungkin setengah mahasiswa elektro, setengah mahasiswa prodi lain, ya, karena udah jelas batasnya. Jadi memang untuk fazi ini diaplikasikan untuk sesuatu yang bisa berbentuk kabur, kayak kecepatan tadi, ya, batas untuk cepat dan pelannya kan sudah jelas. Jadi bisa dibilang agak cepat, agak pelan, agak kecepatan. Ya. Sementara tadi tinggi bisa dibilang agak tinggi, tinggi, dan lain-lain. Nah, ini cara menuliskan himpunan fazi. Ya. Cara satu yaitu ditulis sebagai himpunan pasangan berurutan. Jadi A itu sama dengan X1, itu adalah nama anggota himpunannya, dan mu itu adalah membership values atau derajat keanggotaannya. Ya, jadi bisa ditulis seperti itu. Ya, suatu himpunan di mana di dalam berawal itu adalah kurung-kurung yang berisi dua data. Yang pertama adalah himpunannya, dan yang kedua membership value-nya. Mungkin lebih jelas kalau saya kasih contoh, ya. Misalkan X itu adalah becak, sepeda motor, mobil kodok, mobil kijang, mobil carry. Nah, A itu adalah himpunan kendaraan
yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Ya, kita bisa definisikan bahwa X1 itu becak, ya, dan nilai membership values dari becak itu 0. Artinya apa? Bahwa kalau bepergian jarak jauh, ada ayah, ada ibu, 4 orang anak, ya, naik satu becak, ya, ini kan becaknya dianggap satu, ya, itu benar-benar nggak nyaman. Ya, walaupun becak itu kendaraan, jelas. Tapi kalau misalkan ada ibu, ayah, 4 anak naik satu becak, itu nggak nyaman banget. Karena apa? Dipakai untuk jarak jauh-jauh, ya. Itu ya bisa dibilang benar-benar nggak nyaman. Lalu yang kedua, sepeda motor. Artinya apa? Artinya seorang ayah, seorang ibu, dan 4 orang anak itu naik motor di saat bersamaan satu motor, ya masih mungkin anak satu taruh, ya kita bisa lihat motor di mana satu keluarga penuh naik sepeda motor. Nilai derajat keanggotaannya 0,1. Dia lebih nyaman daripada becak, ya. Tapi memang masih nggak nyaman, ya, masih nggak nyaman. Nilai membership values untuk kendaraan yang nyaman cuma 0,1. Artinya banyakkan nggak nyamannya. Karena pasti umpel-umpelan dan bahaya juga, ya. Kalau naik motor, satu keluarga penuh naik motor. Terus yang ketiga, mobil kodok, VW, ya. Derajat value membership-nya, membership value-nya atau derajat keanggotaannya itu 0,5. Lebih nyaman dipakai daripada naik motor, tapi ya nggak nyaman banget gitu loh, karena kan kecil ya mobilnya. Jadi mungkin masih terasa sangat sempit, tapi mendingan naik VW daripada naik motor, ya, untuk 6 orang. Lalu mobil kijang, ya, begitu kijangnya Alphard, kok kijang Alphard, atau mungkin Fire dan lain-lain, ya nilainya 1. Artinya nyaman, ya benar-benar nyaman, walaupun memang tergantung ukurannya juga. Tapi ya jelas sudah cukup ideal, ya, 6 orang naik satu mobil kijang. Mobil carry itu 0,8 membership value-nya. Nggak senyaman kijang, tapi masih oke. Nah, itu yang dimaksud dengan membership value atau derajat keanggotaan dari masing-masing kendaraan yang bisa digunakan oleh ayah, ibu, dan 4 orang anak. Ada yang nyaman, ada yang enggak, tapi semuanya kendaraan. Artinya ya kita nggak bisa membedakan secara saklek atau secara pasti. Kalau menggunakan logika boolean, becak nggak nyaman, motor nggak nyaman, VW mungkin ada yang nyaman, ada yang enggak. Nah, itu yang membingungkan. Nah, fungsi dari membership values di sini adalah memberikan nilai membership atau keanggotaan untuk kendaraan yang dianggap nyaman. Karena masih kabur atau fuzzy batas antara nyaman dan tidak nyaman. Karena nyaman dan nggak nyaman itu juga kadang-kadang subjektif. Mungkin ada yang nyaman naik mobil kodok, nggak salah. Mungkin ada yang nggak nyaman naik mobil carry, bisa jadi karena kayak apa namanya, ya mungkin AC-nya kurang dingin. Ya maksudnya lebih ke persepsi tiap-tiap orang. Nah, dalam kasus ini kalau mobil kijang ya kayaknya semua orang merasa nyaman. Tapi semua orang pasti merasa tidak nyaman kalau naik becak.
untuk berkendaraan jarak jauh 6 orang dalam satu. Nah, ini kita buat dalam himpunan fazi. Ya, A, becak 0, speedometer 0,1, mobil kodok 0,5, mobil kijang 1 di sini, 1 bukan 0,5, dan mobil carry 0,8. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ya, jadi ditulis nama anggotanya dan membership value-nya. Nama anggota becak, membership value 0. Artinya benar-benar gak nyaman. Nama anggota sepeda motor, membership value 0,1. Nama anggota mobil kodok, membership value 0,5. Nama anggota mobil kijang, membership value 1. Ya, nama anggota mobil carry, membership value 0,8. Nah, itu adalah cara pertama ya, sebagai himpunan pasangan urutan. Jadi di sini kita menuliskan berdasarkan cara penulisan himpunan pasangan berurutan. Ya, kita lihat lagi cara penulisan berikutnya. Cara 2 dinyatakan dengan menyebut fungsi keanggotaan. Ya, cara ini digunakan bila anggota himpunan fazi bernilai real. Misalkan A, himpunan bilangan real yang dekat dengan 2. Maka dalam himpunan fazi A itu sama dengan X, mu X, di mana mu X itu sama dengan 1/1 tambah dalam kurung X min 2 kuadrat. Ya, jadi di sini membership function-nya itu dibuat dalam fungsi matematika. Ini tentu saja nggak bisa diaplikasikan di bentuk yang tadi ya, yang kendaraan, ya, karena kita nggak bisa mendefinisikan becak, motor, mobil VW, mobil kijang itu dalam persamaan matematis. Jadi untuk bentuk yang pertama tadi, yang mobil dan lain-lain, itu nggak akan bisa diterapkan di sini. Tetapi kalau himpunannya itu terkait sesuatu dengan bilangan, dan bilangannya adalah bilangan real, kita bisa menyatakan mu-nya itu dalam bentuk persamaan matematika. Itu bisa ditulis seperti ini. Tapi ini juga bisa ditulis dalam bentuk yang tadi dengan cara masukkan saja angkanya. Kalau 2 berarti 1, kalau 3 ini berarti 1/0,5, 1 juga 0,5, ya, itu bisa ditulis yang tadi. Jadi untuk bentuk ini itu bisa ditulis dengan berurutan seperti kasus pertama, tapi tidak enaknya jelas itu harus ditulis semua dan angkanya bisa banyak sekali. Ya, yang ketiga dengan menuliskan sebagai A sama dengan mu A atau fungsi membership value. Ya, membership value dari mu dari X1 dibagi X1, lalu membership value dari X2 dibagi X2, dan seterusnya, lalu dijumlahkan. Nah, dijumlahkan itu kalau dia bentuknya diskrit, dia dijumlahin satu-satu. Kalau dia bentuknya continue, dia diintegralkan. Nah, jadi kalau continue integral ya jelas. Kalau diskrit dia penjumlahan biasa.
Contoh, ya, himpunan bilangan bulat positif. Ya. A sama dengan bilangan bulat yang dekat 10. Maka kita bisa buat seperti ini. Itu sama dengan 0,1 per 7 tambah 0,5 per 8 tambah 1 per 10. Ini tambah juga, tambah 0,8 per 11 tambah 0,5 per 12 ditambah 0,1 per 13. Ini dapat dari mana? Masukin ke persamaan tadi. Dapat dari mana 0,1? Nah, ini kita tinggal buat. Nah, di sini 7 min 10 kuadrat. Ya, 7 min 10 kuadrat. Itu kan berarti sekitar min 3 kuadrat, 9, 9 tambah 1, 10. 1 per 10 itu 0,1. Kalau 8 dari mana? 8 min 10, 2 kuadrat, 4, 1 apa namanya? Seperti itu bisa dibuat bentuk-bentuk fungsi yang seperti ini. Nah, kalau menerus atau continue, himpunan bilangan real positif, ya, bilangan real yang dekat dengan 10 itu 1, integral dari 1 per 1 tambah x min 10 kuadrat per x. Nah, kita bisa lanjutkan lagi dengan kasus perbandingan crisp set dan fuzzy set. Pada crisp set, batas-batas himpunan itu tegas, dan pada fuzzy set, batas-batas himpunan itu kabur. Jadi batas himpunan tegas dan batas himpunan kabur. Kita bisa lihat di sini ya, misalkan ini crisp set, ini jelas ini adalah himpunan A. A kecil itu adalah bagian dari A, B itu bukan bagian dari A. Nah, untuk fuzzy ini dia B bagian dari A, tapi ada juga yang bukan merupakan bagian dari A. Jadi di crisp set B itu bukan bagian dari A sama sekali, tapi untuk fuzzy set B itu adalah anggota A dengan membership values dari B itu sama dengan new, dan nilainya bisa berapa saja antara 0 dan 1. Nah, ini kita bisa lihat untuk himpunan fuzzy itu punya dua atribut. Yang pertama adalah linguistik, penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya panas, dingin, tua, muda, pelan, dan sebagainya. Itu adalah linguistik, dan terus terang manusia memang lebih nyaman menggunakan linguistik. Ya, tidak presisi tetapi secara konteks bisa dipahami. Satu lagi adalah dengan numerik, nilai yang menunjukkan ukuran variabel fuzzy. Contoh 35, 78, 112, 0, min 12, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, komponen sistem fuzzy, ya. Yang pertama adalah variabel fuzzy. Contoh umur, kecepatan, temperatur, dan lain-lain. Itu namanya variabel, dan itu berbeda dengan himpunan fuzzy, yaitu grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Misal umur bisa tua, remaja, muda, ya bisa dibuat muda, agak muda, tua sekali,
separuh baya, sangat apa namanya agak tua, dan lain-lain. Kecepatan bisa ditulis agak pelan, pelan, agak cepat, cepat, cepat sekali, amat sangat cepat sekali, amat sangat pelan sekali. Temperatur bisa ditulis himpunannya panas, dingin, agak dingin, sangat panas sekali, sangat dingin sekali. Itu yang dinamakan himpunan fazi. Jadi kita bisa lihat contoh variabel temperatur air itu dibagi jadi 3 himpunan, panas, dingin, sejuk, dan sebagainya. Nah, untuk himpunan fazi itu kalau nanti kalian skripsi tentang fazi itu bisa dibuat suka-suka kalian. Mau berapa membership atau himpunan fazinya? Mau 4 ya bisa, 5 bisa. Misalkan kecepatan mau dibuat 5, berarti nanti ditulis pelan sekali, pelan, agak cepat, cepat, cepat sekali. Ya, kalau dibagi 5. Kalau dibagi 3 lebih simpel, pelan, sedang, cepat. Temperatur juga bisa ditulis kalau 5, dingin sekali, dingin, hangat, panas, panas sekali. Yaitu tergantung kalian, makanya kalau fazi itu enaknya bisa suka-suka kita. Ya, suka-suka kita, yang penting tujuan tercapai. Oke, jadi tadi sudah dibahas variabel fazi dan himpunan fazi. Lalu ada semesta pembicaraan, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fazi. Contoh, semesta pembicaraan variabel umur adalah dari 0 sampai tak hingga. Jadi ini bukan membership function ya, beda lagi ya, bukan membership values. Dia adalah semesta pembicaraan. Jadi nilai yang diperbolehkan. Ya, umur itu bisa 1 tahun, 0 tahun, 1000 tahun, karena kita nggak bicara tentang manusia, jadi umur secara global 1.000.000 tahun, nggak tahu. Tapi kita tidak boleh mendefinisikan umur itu sebagai minus. Karena paling kecil pasti 0 pada saat variabel itu muncul atau ada. Nah, lalu ada domain. Ya. Domain itu adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fazi. Contoh, dingin itu adalah antara 0 sampai 15. Muda itu adalah antara 0 sampai 35. Jadi apa namanya itu tergantung dari himpunannya. Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda itu adalah umur di bawah 35 tahun. Paruh baya itu adalah umur di antara 35 sampai 55 tahun. Tua itu adalah umur di atas 55 tahun. Nah, kalau dalam crisp setnya, jika X itu sama dengan 34 tahun, maka membership value-nya itu bernilai 1 untuk muda. Ya. Ini kalau ini bukan fazi ya, ini crisp atau boolean yang saklek. Jika dia umurnya sudah 35,5 tahun, maka membership value mudanya itu adalah 0 atau dia tidak muda. Nah, ini crisp set, belum fazi. Nah, kalau fuzzy set itu gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat ya, ini beda antara crisp ya. Pengertian dari crisp itu tajam. Tajam ya, pokoknya tajam. Drastis. Jadi di sini yang satu umurnya 34,9, yang satu 35,1. Beda 1 hari misalkan, atau beda, jangan sedrastis itu, beda seminggu, yang satu dianggap muda, yang satu dianggap tua. Padahal beda umurnya cuma seminggu. Ya, tentu saja itu tidak memenuhi kaidah perasaan kita ya.
beda seminggu, tapi yang satu dianggap tua, yang satu dianggap muda. Sehingga untuk mengatasi perasaan yang nggak sesuai tadi, kita pakai fuzzy set. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, jika X sama dengan 40 di sini, maka membership value dari muda itu adalah 0,25. Membership value dari paruh baya itu adalah 0,5, dan membership value untuk tua itu 0. Kita bisa lihat di sini. Ketika 40 untuk paruh baya itu ada ditarik ke sebelah kiri. Ini kan membership value antara 0 sampai 1 tadi, ya. Ingat, membership value itu terbatas antara 0 sampai 1. Nggak mungkin lebih besar dari 1 atau lebih kecil daripada 0. Ketika dia berusia 40, maka membership value untuk paruh baya adalah 0,5, dan membership value untuk muda, ya, ini di sini ya, ini kan muda itu adalah garis ini, kita tarik di usia 40, ketemu di sini, tarik ke kiri, membership value-nya adalah 0,25. Kalau paruh baya, kita lihat di 40, di iris dengan garis paruh baya ini, ketemu di sini, tarik ke kiri, ketemu nilai 0,5. Nah, kalau 40 itu dia tidak dilalui oleh garis tua, jadi dia belum dianggap tua, sehingga membership value untuk tua itu adalah 0. Nah, untuk X sama dengan 50, ya, usia 50, membership value untuk muda itu sama dengan 0, artinya dia tidak dianggap muda sama sekali. Membership value untuk paruh baya itu sama dengan 0,5, dan membership value untuk tua itu sama dengan 0,25. Artinya apa? Artinya dia antara paruh baya dan tua, tapi dia lebih ke paruh baya senilai 0,5. Kita tarik ke sini, 0,5. Untuk garis tua kita tarik ke sini, untuk garis ini ketemu 0,25. Jadi dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa fuzzy set lebih adil, lebih fair. Beda seminggu itu bukan berarti beda kondisi yang drastis, satu tua satu muda, padahal cuma beda seminggu umurnya. Tapi dia bisa dikategorikan sebagai agak muda, agak tua, ya. Walaupun nilai bedanya cuma seminggu seperti tadi. Itu adalah kesimpulan yang diambil terkait fuzzy set. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya, silakan. Lalu untuk fungsi keanggotaan atau membership value, ya, jadi jangan kaget kalau saya kadang-kadang pakai istilah membership value atau fungsi keanggotaan atau fungsi keanggotaan membership function, derajat keanggotaan. Ya. Jadi ada derajat keanggotaan membership value, fungsi keanggotaan membership function. Nah, itu cuma istilah bahasa Inggris saja. Sekarang kita bilang membership function. Nah, jadi kalau membership function itu fungsi keanggotaan itu bisa berupa garis, trapesium, dan lain-lain. Tapi kalau derajat keanggotaan atau membership value itu bernilai antara 0 dan 1. Jadi ini adalah membership value new tadi, tapi fungsinya bisa garis, bisa trapesium, atau lain-lain. Nah, fungsi keanggotaan yang pertama adalah linear, new x, antara 0 sampai 1. Nah, new x itu sama dengan 0 untuk x lebih kecil sama dengan A. Nah, new x atau membership value itu sama dengan x min A per B min A untuk x di antara A sampai B. Dan bernilai 1 untuk x lebih besar sama dengan B.
Oke, itu adalah membership value untuk linear. Nanti kalau udah jelas A-nya berapa, B-nya berapa, kita tinggal masukkan. Jadi rumus-rumus ini berlaku umum. Misalkan A-nya 3, B-nya 5, berarti nanti di sini kita tulis X min 3 per 5 min 3. X min 3 per 2. Jadi kalau nilai 4, berarti setengah. Nah, itu adalah membership value dari membership function yang berbentuk garis. X-nya di atas B itu bernilai 1. X di atas 5 bernilai 1. Yang kedua adalah fungsi keanggotaan atau membership function dari segitiga. Nah, ini kita bisa lihat membership value-nya adalah 0 untuk X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C. X min A per B min A untuk X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Dan dia bernilai B min X per C min B untuk X lebih besar sama dengan B dan lebih kecil sama dengan C. Jadi kita lihat nanti kalau ada angkanya, ya kita tinggal masukkan saja. Di sini untuk membership function membentuk segitiga. Lalu ada membership function berbentuk trapesium. Jadi yang memang umum digunakan garis, segitiga, dan trapesium. Ya. Jadi tolong diingat-ingat, nanti kalau mencari persamaan membership value-nya, kita tinggal masukkan saja ke persamaan ini. Jadi membership value-nya 0 untuk X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan D. Ya. X min A per B min A untuk X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. 1 untuk X lebih besar sama dengan B dan lebih kecil sama dengan C. D min X per D min C untuk X lebih besar sama dengan D. Ya, nanti kita tinggal lihat saja dan masukkan berdasarkan angka-angkanya. Nah, ini saya bilang ini adalah bentuk-bentuk yang sangat umum digunakan di Fuzzy, yaitu garis linear, segitiga, dan trapesium. Ya. Dan kalau soal ujian ya terus terang saya biasanya cuma menggunakan ini saja. Karena apa? Karena kalau sigmoid dan Gaussian nanti perhitungannya harus pakai pangkat, mungkin agak sedikit dimasukkan. Ya, ini kalau di Fuzzy di MATLAB lebih sering dipakai. Yang keempat adalah kurva S atau sigmoid, mencerminkan kenaikan dan penurunan yang tidak linear. Ini memang lebih make sense. Nah, ini kita bisa lihat untuk sigmoidnya, ya. Dia terdiri dari 3 komponen, alfa, beta, gamma. Ya. Alfanya berapa, betanya di tengah-tengah, gamanya berapa. Jadi untuk X, ya, dengan terkait dengan berapa nilai alfa, beta, gamanya, 0 untuk X lebih kecil sama dengan alfa, 2 dalam kurung X min alfa per gamma min alfa kuadrat untuk X lebih besar sama dengan alfa dan lebih kecil sama dengan beta, 1 min 2 dalam kurung gamma min X per gamma min alfa kuadrat untuk X lebih besar sama dengan beta dan lebih kecil sama dengan gamma, dan bernilai 1 untuk X lebih besar sama dengan gamma.
persamaannya. Jadi kita bisa contoh untuk uh, kalau bentuk-bentuk membership untuk ketinggian, definitely a tall person, mu is equivalent with 0.95, and really not very tall at all, mu is equivalent with 0.3. Dan terakhir itu ada kurva lonceng, ya, ini bell curve, ya, jadi kalau dalam bahasa istilahnya ini sigmoid. Ada juga bell curve. Nanti di MATLAB malah bisa digunakan, karena kalau di MATLAB kita tinggal hitung garis, nggak perlu hitung-hitung secara manual. Si MATLAB yang hitungin. Jadi untuk bentuk bell curve atau kurva lonceng, S itu X, Y min beta, Y min beta per 2, Y, untuk X lebih kecil sama dengan gamma, dan 1 min X dalam persamaan gamma, gamma tambah beta per 2, gamma tambah beta, untuk X lebih besar daripada gamma. Oke. Mungkin untuk lebih menyimpulkan kita buat contoh persoalan, ya. Sebuah pabrik itu sebuah pabrik memproduksi sepatu tiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu. Kadang naik dan kadang turun. Ya. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari, dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari, dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Nah, ini kita kasih contoh. Ini belum kontrol fuzzy, ini baru aplikasi logika fuzzy. Seperti saya bilang, fuzzy itu banyak aplikasinya, salah satunya di kontrol atau kendali. Ya. Tetapi di kontrol atau kendali juga dibagi jadi dua, yang pertama yang open loop, dan yang kedua yang closed loop. Ya, open loop dan closed loop. Yang open loop kita nggak membandingkan dengan set point, yang closed loop kita bandingkan dengan set point. Ini belum masuk ke situ sama sekali, karena contoh ini bahkan bukan kendali fuzzy, tapi aplikasi fuzzy. Nah, sekarang kita lihat, gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Kita bisa lihat di sini, pabrik produksi sepatu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi itu 5.000 pasang per hari, permintaan terkecil itu 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang bervariasi, paling banyak 16 pasang per hari, dan sedikitnya 100 pasang per hari. Nah, ini fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Jadi variabel fuzzy-nya, ya, permintaan dan persediaan. Permintaan dan persediaan. Kita bisa lihat batasnya adalah antara, jadi kita definisikan dulu permintaan. Ya. Permintaan itu tertinggi 5.000, terkecil 1.000. Jadi kita bisa lihat permintaan bisa naik dan turun. Sebenarnya nggak cocok sih dibilang naik dan turun, cocoknya dibilang tinggi dan rendah. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis naik dan turun saja, high dan low,
atau tinggi dan rendah lebih cocok menurut saya. Tapi nggak masalah. Jadi naik di sini itu artinya tinggi, permintaannya tinggi, dan turun di sini artinya permintaannya rendah. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, selain menggambarkan kondisi seperti ini, jadi seperti saya bilang, kita cuma dikasih tahu informasi 1000 dan 5000, ya. 1000 dan 5000 cuma dikasih tahu ini. Jadi bentuk membership functionnya itu memang kayaknya suka-suka kita. Mungkin Anda bertanya, kok ini dikasih bentuknya kayak trapezium gini atau linear gini? Kalau mau dikasih dalam bentuk sigmoid juga nggak masalah. Ini sigmoid kayak gini bentuknya nantinya. Tapi nggak cocok diterapkan sebagai segitiga. Jadi walaupun membership functionnya suka-suka kita, tapi nggak cocok dibuat segitiga karena kan nggak mungkin habis dari sini dia turun lagi. 6.000 misalkan sampai 6.000 itu kan lebih bagus dari 5.000, permintaannya lebih tinggi dari 5.000, masa dia turun gitu. Itu nggak make sense ya, atau nggak masuk akal. Tapi kalau dibuat sigmoid ini bisa. Jadi ini dibuat sini, dibuat seperti ini. Jadi memang paling cocok itu sigmoid atau trapezium. Cuma kalau pakai sigmoid nanti persamaannya agak sedikit lebih complicated ya, kita pakai trapezium saja. Jadi ini adalah permintaan kecil atau turun. Ya. Jadi ketika permintaannya di bawah 1000, lebih kecil sama dengan 1000, maka dia benar-benar kecil permintaannya. Permintaannya turun atau benar-benar kecil. Dan ketika permintaannya di antara 1000 sampai 5000, ya, maka bentuk bentuk derajat keanggotaannya, atau nilai derajat keanggotaannya adalah 5000 min X per 5000 min 1000. 5000 min X per 5000 min 1000 atau 5000 min X per 4000 untuk X lebih besar sama dengan 1000 dan lebih kecil sama dengan 5000, ya. Dan bernilai 0 untuk X lebih besar sama dengan 5000. Ini adalah fungsi atau membership values dari permintaan turun atau permintaan kecil. Nah, membership values untuk permintaan naik atau permintaan tinggi itu jelas. Dia bernilai 0 untuk X lebih kecil sama dengan 1000 dan bernilai X min 1000 per 4000 untuk X berada di antara 1000 sampai 5000 dan bernilai 1 untuk X lebih besar sama dengan 5000. Jadi kalau misalkan contohnya kasusnya seperti ini, ya. Contohnya kasusnya X-nya ada di 3000. X-nya ada di 3000, maka berapa membership values dari turun dan membership values dari naik? Maka dia masuk ke bagian sini, membership value-nya adalah 5000 min 3000 per 4000 atau 2000 per 4000 atau 0,5. Ini juga sama, membership value untuk naik 3000 min 1000, 2000 per 4000 sama dengan 0,5. Kalau nilainya 4000, berarti di sini nilainya 5000 min 4000 per 4000, 1000 per 4000, 0,25. Di sini 4000 min 1000 per 4000, 3000 per 4000, 0,7. Nah, itu adalah membership value dari masing-masing keadaan, tapi memang butuh dibuat
membership function seperti ini dulu. Karena apa? Karena kita harus memastikan nilai-nilai membership value untuk setiap keadaan. Nah, ini membership function untuk himpunan banyak dan sedikit. Kita bisa lihat sedikit itu adalah antara 100 dan 600, cuma dikasih tahu nilai itu. Jadi kita sarannya sama seperti tadi, untuk membership value sedikit itu bernilai 1 ketika Y lebih kecil sama dengan 100, dan bernilai 600 min Y per 500 untuk Y lebih besar sama dengan 100 dan lebih kecil sama dengan 600, dan 0 untuk Y lebih besar sama dengan 600. Membership value banyak untuk Y lebih kecil sama dengan 100 itu dia 0, Y min 100 per 500 itu untuk Y di antara 100 dan 600, dan bernilai 1 untuk Y lebih besar sama dengan 600. Jadi kalau di sini nilainya 250, maka membership function-nya adalah 600 min 250 per 500. Itu nilainya adalah 0,7. Kalau misalkan di sini 250 min 100 per 500 untuk membership value banyak, itu nilainya 0,3. Jadi bisa lihat dia bervariasi membership value-nya dan membership function-nya, tergantung dari nilai yang ada dan diambil pada saat itu. Kita bisa lihat ya, jika permintaan sama dengan 4.000 pasang sepatu, maka nilai itu adalah 4.000 min 1.000 per 4.000 itu sama dengan 0,75, dan turun itu 5.000 min 4.000 per 4.000 itu sama dengan 0,25. Ya, jadi itu adalah perhitungan fuzzy sederhana. Ya. Untuk contoh persoalan ini belum masuk ke fuzzy control, masih fuzzy untuk mengambil keputusan, bisa dibilang seperti itu. Dan yang terpenting dari ini adalah kita berani untuk menggambarkan membership function. Ya. Jadi kita bisa lihat di contoh kasus ini kita nggak dikasih tahu membership function-nya seperti apa, tapi paling tidak kita sudah bisa mendefinisikan membership function untuk kondisi ini, ya, naik dan turun dan banyak dan sedikit. Jadi kita jawab kita pakai trapesium saja, tapi bisa jadi kita menggunakan sigmoid, ya, sigmoid. Tapi kayaknya nggak mungkin kita pakai segitiga atau bell curve. Nggak mungkin pakai segitiga atau bell curve. Jadi yang mungkin itu adalah kalau nggak sigmoid, ya trapesium. Dan kebetulan di chapter ini kita pakai trapesium yang relatif lebih memudahkan perhitungan. Karena persamaan trapesium itu kan seperti ini ya. Jadi kalau tanya itu dapat nilai dari mana, itu sebenarnya ya dapat pakai nilai ini. Tapi bisa dibilang kita trapesiumnya nggak full, cuma setengah trapesium. Jadi kita nggak pakai 4 kondisi di sini, kita cuma pakai 3 kondisi, ya. 0, 1, dan nilai di antaranya. Demikian juga yang lain. Ya, jadi itu pembahasan materi hari ini. Untuk tugas bisa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Dan untuk yang mau PRS, jadi yang mau skema PKM mungkin ditunggu untuk kepastian dari perusahaannya, karena walaupun statusnya mungkin sudah diterima, tapi karena belum resmi ya, saya nggak berani untuk melakukan PRS. Takutnya udah terlanjur, tiba-tiba perusahaannya nggak konsisten, ya walaupun kemungkinannya kecil. Tapi kita pastikan dulu sudah ada hitam di atas putihnya, nah, karena kalau pernyataan lisan itu kan belum ada kekuatan hukum. Jadi untuk amannya
yang mau PNS itu kalau sudah ada kepastian hitam di atas putihnya. Tapi jangan khawatir karena tanggal 23 itu sudah apa namanya masih bisa dilakukan PRS tanggal 23 dan kita juga sudah ngasih tahu ke perusahaan buat keputusannya sebelum tanggal 23. Ya oke. Mungkin